berdasarkan idenya, berdasarkan ide atau pendapatnya. Pembagian ide-ide itu bisa kita bagi menjadi dua kelompok ide, atau bisa juga menjadi tiga. Kalau kita bagi dua, yang pertama adalah kelompok yang menekankan kemanusiaan Kristus. Kelompok yang menekankan keinsanian atau kemanusiaan Yesus Kristus. Buat nanti di situ nama-nama tokohnya, misalnya Ebionit, Adopsianisme, Theodotus, Paulus Somasata, dan lain-lain. Ya. Jadi kau tidak membagi tokoh-tokoh berdasarkan zaman, tapi membagi tokoh-tokoh berdasarkan idenya. Setiap nama-nama tokoh yang kau cantumkan dalam kelompok itu, harus terang-terang kau jelaskan apa pikirannya. Jadi silahkan buka buku-buku, cari nama-nama itu, tuliskan pendapat-pendapatnya. Ada banyak buku untuk itu ya, banyak sekali ya. Jadi itulah kelompok pertama. Nah, kelompok kedua adalah kelompok tokoh-tokoh yang menekankan keilahian atau keallahan Yesus Kristus. Misalnya Doketisme, Apollinaris, Marcion, dan lain-lain. Ya. Sekali lagi saya ulangi, nama-nama tokoh atau nama-nama aliran yang kau cantumkan harus kau cantumkan juga dengan terang, dengan jelas apa pendapatnya. Sehingga nanti kalau saya buat pertanyaan misalnya dalam ujian, bedakan pandangan antara Doketisme dengan Marcion mengenai keallahan Yesus Kristus. Kau bisa jelaskan. Nah, kemudian tadi bisa juga dibuat kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga adalah tokoh-tokoh yang menekankan perpaduan keilahian dan keinsanian Yesus Kristus. Nah, di situ bisa dimasukkan tokoh-tokoh yang punya nama besar. Misalnya Tertullianus, Irenaeus, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Nah, itu dulu ya, yang harus ada dicantumkan dalam narasi. Kemudian yang kedua, yang harus ada dicantumkan dalam narasi adalah mengenai konsili. Jadi begini ya. Nah, pendapat-pendapat tokoh-tokoh dari pembagian tadi
Masih dengar suaraku, moderator? Masih, Pak. Oke. Pendapat-pendapat itu adalah pendapat-pendapat pribadi yang setelah ada hasil konsili, maka pendapat-pendapat pribadi itu tidak berlaku lagi sebagai jawaban. Sekarang yang menjadi jawaban gereja adalah hasil konsili. Itu sebabnya maka harus kau narasikan tentang konsili itu. Narasikan latar belakangnya, kemudian pelaksanaannya, dan hasilnya. Tadi saya lihat dari 3 penyaji, hasilnya tidak jelas. Kurang jelas lah. Nanti kau carilah hasil yang lebih jelas. Lebih jelas, lebih terang. Gitu. Kau bikin nanti dalam narasimu itu. Sampai di situ bisa dipahami ya, moderator? Soal tugasnya. Ya. Nah, sekarang saya tinggalkan percakapan tentang tugas. Sekarang saya mau bicara sedikit saja ya, mengenai topik kita hari ini. Nggak banyak, paling 2 atau 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama yang harus saya sampaikan adalah tentang istilah atau pengertian. Kau harus bisa membedakan antara istilah Trinitas dengan Kristologi. Nah, baik Trinitas maupun Kristologi, keduanya adalah membicarakan tentang Yesus Kristus. Keduanya membicarakan tentang Yesus Kristus. Dalam Trinitas, yang dibicarakan adalah hakikat keallahan Yesus Kristus. Jadi karena berlanjut konsili itu jadi 2 kali, maka dimasukkan juga ke dalam Roh Kudus. Ya, namun dasarnya di Nisea, konsili pertama, itu dipanggil untuk membicarakan hakikat keallahan Yesus Kristus. Jadi Trinitas itu adalah berbicara mengenai hakikat keallahan. Ya. Itu kau bikin di situ, kau garis bawahi, hakikat keallahan. Nah, sedangkan Kristologi membicarakan mengenai tabiat, atau sering kita sebut dengan kodrat. Tabiat keallahan, kodrat keallahan. Apa artinya tabiat? Nanti kau lihat kamus. Ya. Bisa dipahami dia sebagai kodrat, bisa sifat, dan lain-lain sebagainya, tapi kau lihatlah jelasnya di kamus. Tapi bahasa yang sering kita gunakan bukan sifat, bukan kodrat, tapi tabiat. Nah, di samping tabiat, ada juga muncul satu lagi percakapan dalam Kristologi ini, yaitu kehendak. Ya, kehendak. Mengenai kehendak keallahan Yesus Kristus. Nah, persoalan ini muncul belakangan. Ya, muncul belakangan. Nanti saya ceritakan munculnya, tapi kita tidak membicarakan itu di sini. Kalau kita cek silabus kita hanya membicarakan sampai kepada tabiat saja. Memang sebelum-sebelumnya seniormu kita bicara sampai kepada masalah kehendak.
Tapi karena masalah COVID ini, ya COVID-19 ini, kemarin saya pertimbangkan ya cukuplah hanya sampai membicarakan tabiat saja. Soal kehendak, biarlah itu menjadi tugas masing-masing. Ya. Nah, nanti saya akan teringati sedikit tentang itu ya. Itu soal istilah ya, soal istilah. Nah, kemudian yang tiga-tiga ini saya akan sampaikan mengenai latar belakangnya, latar belakang munculnya masalah-masalah yang tiga itu, yaitu hakikat kealahan, tabiat kealahan, dan kehendak kealahan. Tadi di sajian kawanmu sudah disampaikan bahwa persoalan antara hakikat dan tabiat atau persoalan trinitas dan kristologi itu tidak bisa dipisahkan. Maksudnya muncul bersamaan. Kenapa disebut begitu? Kemarin kan saya sudah jelaskan bahwa dalam kitab suci Kristen ditemukan satu ayat mengatakan, dengar Israel, Tuhan itu Esa. Nah, Israel secara tradisional memahami bahwa Tuhan itu ya, maksudnya Tuhan itu ya Bapa ya, Allah Bapa. Nah, jadi mereka memahami Esa itu satu ya, Tuhan itu Esa. Tapi pada saat bersamaan, gereja mengkhotbahkan Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. Sehingga timbul pertanyaan, wah, bagaimana hakikat kealahan Yesus? Bagaimana hakikat kealahannya? Kalau sudah hakikat, sudah bicara tentang derajat lah itu ya. Derajat, tingkat. Bagaimana hakikat kealahannya? Nah, dengan timbulnya pertanyaan itu, muncul pula pertanyaan yang berbarengan dengan itu. Yang menanyakan, kalau dia benar-benar Allah, juga benar-benar manusia, bagaimana tabiatnya? Tabiat siapa? Atau kodrat siapa yang bekerja di dalam Yesus Kristus itu? Nah, pertanyaan itu muncul secara bersamaan. Nah, tapi sekali lagi urutannya, pertanyaannya adalah hakikat dulu. Bagaimana hakikat kealahannya? Nah, setelah pertanyaan hakikat kealahan itu, muncul yang berdampingan dengan itu. Kalau dia benar-benar Allah, benar-benar manusia, bagaimana tabiatnya? Bagaimana kodratnya? Itu sebabnya dalam konsili yang pertama yang dibicarakan adalah hakikat. Tidak dibicarakan tabiat. Tabiat dibelakangkan dulu. Hakikat dulu dibicarakan. Setelah selesai dibicarakan hakikat, di Nicea dan Konstantinopel, masuklah konsili yang ketiga dan keempat, membicarakan tentang tabiat. Tabiat kealahan. Nah, yang menarik dalam percakapan tentang tabiat di konsili ketiga, di situ muncul pula satu tesis baru mengenai kehendak.
Karena pendapat Cyrillus bilang begini, Yesus memiliki satu tabiat. Itu kata Cyrillus, dia kan monofisit. Tetapi memiliki kehendak. Nestoris bilang berbeda. Nestoris itu duofisit. Dia bilang, Yesus memiliki dua tabiat, tapi satu kehendak. Nah, muncullah di situ soal kehendak. Tapi dalam konsili ketiga dan keempat itu, tidak ada keputusan tentang kehendak. Khusus hanya soal tabiat dibicarakan. Nanti soal kehendak itu dibicarakan dalam konsili yang kelima dan keenam. Di Konstantinopel kedua dan Konstantinopel ketiga. Nah, apa yang melatar belakangi muncul pertanyaan tentang kehendak? Yang melatar belakangi adalah perkataan Yesus sendiri ketika dia di Taman Getsemane. Di Taman Getsemane dia berdoa, ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Nah, setelah doa itu terjadilah penangkapan Yesus, penyiksaan, penyalipan, dan dia mati. Doa Yesus tadi, lalukanlah cawan ini. Cawan di situ arti kata penderitaan. Tapi jangan kehendakku, kehendakmu lah jadi. Sehingga ada pendapat, pemikiran bahwa peristiwa penyalipan itu bukan kehendak Yesus. Tapi itu pemaksaan kehendak oleh Bapa. Karena Yesus itu bermohonnya supaya jangan. Tapi Bapa mengharuskan bahwa anak harus mengikutinya. Itu berarti peristiwa penyalipan itu adalah kehendak Bapa, bukan kehendak anak. Nah, itu maka terjadi satu persoalan mengenai kehendak itu. Jadi dalam diri Yesus itu, ya, yang berkuasa, berperan, ya, bertindak kehendak siapa? Kehendak Yesus atau kehendak Kristus. Jadi nama Yesus Kristus itu adalah perpaduan antara insani dan ilahi. Kalau disebut Yesus itu nama manusia. Disebut Kristus itu adalah jabatan ilahi. Jadi Yesus itu insani, Kristus itu ilahi. Jadi pertanyaan, kehendak siapa yang terjadi dalam dia? Apakah kehendak Yesus insaninya atau kehendak Kristus ilahinya? Nah, itu soal latar belakang, ya. Soal latar belakang munculnya persoalan, kandungan persoalan Trinitas dan Kristologi. Sampai di situ bisa paham kau, moderator? Bisa, Pak. Masih dengar suara aku jelaskan? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang saya masuki khusus tentang ya, soal percakapan kita, soal konsili ini. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan yang nanti kau bikin di narasimu, yaitu perwakilan kelompok ide yang pertama dan kedua, ya. Tadi ada menekankan keilahian, lalu ada juga yang menekankan ke insanian.
Jadi dalam persoalan yang muncul di konsili itu, ya, di situ akan diselesaikan dua tokoh, yang satu orang menekankan keilahian, yaitu Cyrillus, dan satu orang lagi menekankan keinsanian, yaitu Nestorius. Nah, menarik sekali kalau kita ikuti. Ya. Nah, Cyrillus yang menekankan keilahian, keallahan, mengatakan begini. Ketika kedua tabiat itu bertemu dalam diri Yesus Kristus, maka tabiat keinsaniannya habis melebur di dalam tabiat keilahian, dalam tabiat keallahan. Dia buat contohnya antara air dengan susu. Ketika air dicampur dengan susu, air itu dia buat sebagai gambaran kemanusiaan, ya, insani, keinsanian. Sedangkan susu dibuatnya sebagai gambaran keilahian, keallahan. Jadi ketika susu dan air dicampur, ya, ditemukan air dan susu, maka keduanya menjadi bercampur. Ya, bercampur, lalu terjadi perubahan. Air itu berubah jadi susu. Kau bisa bayangkan lah waktu kau bikin teh susu, ya, bikin teh susu. Jadi dengan demikian, namanya itu nggak air lagi, tapi sudah susu. Cyrillus gunakan air dan susu, ya. Kita bisa bayangkan yang lain, misalnya air dan kopi misalnya. Jadi tabiatnya air itu hilang, ditelan oleh tabiat susu. Demikianlah kedua tabiat itu. Tabiat manusia hilang, ya, ditelan oleh tabiat ilahi. Artinya ini apa? Artinya bahwa seluruh karya, pekerjaan, pelayanan, tindakan Yesus adalah tindakan ilahi, tindakan keallahan, bukan tindakan manusia. Jadi dengan demikian, yang menderita itu adalah Allah. Yang berkhotbah itu Allah. Yang melakukan mukjizat itu Allah. Yang disalibkan itu Allah. Yang mati itu Allah. Yang dikuburkan itu Allah. Dan yang bangkit itu pun Allah. Gitu. Bisa mengerti kau, moderator? Bisa, Pak. Nestorius melawan itu. Menolak. Nestorius bilang, tidak ada tabiat yang hilang. Masing-masing mempertahankan tabiatnya. Jadi ketika dua tabiat itu bertemu, Allah dan manusia, tidak ada tabiat yang hilang. Masing-masing mempertahankan tabiatnya. Sama seperti air dengan minyak. Dipertemukan dalam satu gelas. Air setengah, minyak setengah. Dipertemukan dia. Maka tidak terjadi seperti susu tadi. Ya. Tidak terjadi dia percampuran. Dan tidak terjadi perubahan. Jadi ketika duanya dipertemukan, air tetap air, minyak tetap minyak. Keduanya berpisah.
dan terbagi dia di gelas itu. Ya, yang mana tahe di atas moderator, minyak atau air? Kalau dicampur minyak Pak. dengan air di atas, minyak di bawah gitu. Iya, Pak. Itu dalam diri Yesus Kristus, kata Nestorius. Dalam semua pelayanan Yesus Kristus, karya-karya dan perbuatannya selama di dunia ini, ada pergantian peran. Ada yang berperan. Terkadang yang berperan adalah Allah, ada terkadang yang berperan adalah manusia. Contoh, semua hal-hal yang bersangkut dengan kemuliaan, misalnya mujizat, tanda-tanda mujizat, dan lain-lain. Itu adalah peranan. Tapi semua peranan-peranan kelemahan, misalnya haus, mengantuk, menangis, bersedih, kemudian menderita, disalibkan, mati, itu semua kelemahan. Itu adalah peranan manusia. Begitu. Ya. Jadi dengan demikian, kita ambil beberapa kasus misalnya. Yesus menderita, ditangkap, disiksa, disalibkan, mati. Itu manusia. Bukan Allah. Itu. Kau mengerti? Nah, kalau kau ditanya bagaimana menurut antara Cyrillus dan Nestorius ini, mana yang cocok kau rasa? Cyrillus, Pak. Cyrillus itu yang benar, Pak. Ya, Pak. Cyrillus yang benar? Ya, Pak. Berarti kau percaya bahwa Allah mati? Dikuburkan? Percaya, Pak. Hah? Jadi kalau dibilang orang sama mati Allah, katanya. Dikuburkan, apalah kau bilang? Kan baru bangkit pula, katanya. Hah? Mempunyai 3 prinsip apa, Bu? Bukan sekarang bukan, kita nggak cerita pribadi. Ini itulah yang kadang rusak pikiranmu itu. Kita harus dibedakan. Tadi kan saya katakan, bedakan dengan jelas. Kita sekarang bicara Yesus. Begitu. Bagaimana bisa kau terima begitu? Allah mati? Tidak, Pak. Nah, jadi tentu kalau kita tanya yang lain, orang lain juga berkata, Nestorius itu yang betul, katanya kan begitu. Nah, kalau kita tanya kawan-kawan kita di sini, tapi timbul pula pertanyaan, jadi yang diselipkan itu manusia? Ya. Kalau manusia yang diselipkan itu apa? Kok balik dia? Saya matikan speaker. Nah, kalau manusia yang disalibkan itu, apa manfaatnya bagi kita? Kan tidak ada manfaatnya. Karena Allahnya yang disalibkan itu, maka bermanfaat bagi kita. Karena Allah untuk semua, tapi kalau manusia ya untuk dia sendiri. Begitu. Jadi di sisi manapun kedua pandangan ini ada sisi lemahnya. Tapi di satu sisi juga ada kebenarannya. Tidak bisa dibenarkan secara penuh, tidak bisa disalahkan secara penuh. Mengandung kebenaran dan mengandung kesalahan. Begitu ya, secara logika manusia gitu. Nah,
Akhirnya bagaimana solusi konsili? Solusi konsili adalah menggabungkan kedua pandangan ini sekaligus menolaknya. Maka keputusan konsili dikatakan begini. Agak panjang keputusannya, tapi kesimpulannya yang sederhana saja saya ambil adalah Yesus Kristus memiliki dua tabiat. Kedua tabiat itu tidak terbagi, tidak terpisah, tidak bercampur, tidak berubah. Gitu. Jadi, ketika misalnya tadi moderator katakan bahwa Allah itu seperti Ustaz tadi bahwa Allah disalibkan, maka konsili mengatakan bahwa Allah dan kemanusiaan itu tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi-bagi. Misalnya kau paham kata-kataku ini, moderator? Moderator. Ya Pak, kurang saya pahami Pak. Coba Bapak ulangi sekali lagi Pak. Tadi kan kau katakan seperti Sirilus, Allah disalibkan dan mati. Ya kan? Ya Pak. Berarti kau tanggalkan manusianya. Ya kan? Ya Pak. Nah, datang konsili mengatakan bahwa kedua tabiat itu tidak bagi dan tidak terpisah. Berarti disalahkan konsili kau kan gitu. Ya Pak. Nah, baru tadi kalau ada misalnya kawan kita mengatakan seperti Nestorius dikatakannya yang disalibkan itu adalah manusianya dan mati adalah manusianya juga. Begitu. Maka dikatakan konsili bahwa kedua tabiat itu ya, tidak terpisah, tidak terbagi, tidak tercampur dan tidak berubah. Begitu. Jadi dengan demikian tidak ada satu jawaban yang benar dan tidak ada yang bisa dilakukan. Itu sebabnya maka kesimpulan konsili itu adalah kesimpulan yang bersifat misterius. Apalah bahasa yang paling misterius untuk mengungkapkan kemisteriusan Yesus Kristus? Maka dihasilkanlah satu rumusan yang bersifat misterius. Jadi rumusan konsili itu adalah rumusan yang misterius. Kenapa seperti itu? Begitulah kita harus mengungkapkan, ya, memandang tentang misteri ilahi ini. Bahwa Yesus Kristus itu adalah misterius yang tidak bisa dianalisa secara logika. Dia itu bukan untuk dianalisa, tapi untuk diimani. Gitu dia. Ya. Nah, lalu timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana solusi apabila ada pertanyaan-pertanyaan kembali seperti masa lalu, seperti siri jawabannya adalah seperti apa yang selalu kita akukan dalam pengakuan iman. Setiap hari Minggu dalam pengakuan iman rasuli, kita tidak pernah memisahkan antara Yesus dengan Kristus. Jadi solusinya, kau jangan pernah memisahkan antara Yesus dengan Kristus. Kalau misalnya ditanyakan, apakah Yesus itu yang mati dan disalibkan, sementara Kristus
meninggalkan jika disalib, atau apakah Kristus tidak tega meninggal, lalu sesungguhnya dialah yang mati, Kristus itu disalib dan buruk. Nah, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang mencoba memisahkan antara Yesus dengan Kristus. Nah, solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan ini adalah kita tidak bisa memisahkan antara Yesus dan Kristus. Tapi seperti yang kita akukan dalam pengakuan iman, kita harus memadunya, Yesus Kristus. Tak boleh kita pisah. Jadi seperti kita sebutkan setiap hari Minggu, aku percaya kepada Yesus Kristus. Nggak pernah kita katakan, aku percaya kepada Yesus yang adalah Kristus. Kita lekatkan dia, aku percaya kepada Yesus Kristus, ya, yang menderita, yang disalibkan, yang mati, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga. Begitu. Jadi jangan pernah dipisah-pisah. Bisa kau paham itu, moderator? Bisa, Pak. Nah, jadi itulah yang perlu saya sampaikan. Kau rekam bagus-bagus, kau catat bagus-bagus, ya. Kau ingat bagus-bagus, ya. Karena cuma sekali saya menjelaskan ini, minggu depan sudah lain topik, ya. Jadi kau rekam bagus-bagus. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau bikin pertanyaan, masih bisa satu orang bertanya. Oke, kalau nggak ada lagi, silakanlah moderator tutuplah.